Ya, baiklah anak-anakku sekalian, kita bertemu kembali pada pembelajaran hari ini, hari Kamis tanggal 8 April 2021. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore juga selamat malam anak-anak sekalian. Bagaimana kabar Anda semuanya? Sehat-sehat ya? Oke, di masa pandemi ini kita masih menggunakan pembelajaran secara daring atau tatap muka maya. Baiklah anak-anak, Pak Puji akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan minggu yang lalu. Di sini akan saya sediakan PPT sebagai bahan ajar untuk hari ini. Anak-anak, coba Pak Puji sudah kelihatan ya? Oke, kalau sudah kelihatan, coba Anda lihat di situ ada foto. Kira-kira kalau menurut Anda itu fotonya orang mana ya? Apakah orang Cina atau orang Amerika atau orang Jepang? Ya, fotonya orang Jepang anak-anak ya. Jadi kalau lihat dari postur tubuhnya itu adalah fotonya orang-orang Jepang. Anak-anak sekalian, mungkin Anda ketahui tentang bagaimana orang Jepang itu. Apa yang Anda ketahui, anak-anak? Tentang Jepang, negara Jepang sudah. Tentang negara Jepang itu apa yang Anda ketahui? Oh, contohnya misalkan negara matahari terbit, ya, negara sakura. Ya kan? Baiklah, pada saat ini kita akan membahas terkait dengan Jepang, yaitu materi tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi materi pendudukan Jepang di Indonesia. Pak Puji harapkan setelah Anda mendapatkan materi ini, kalian bisa menjelaskan bagaimana proses kedatangan bangsa Jepang. Yang kedua tentang sifat pendudukan bangsa Jepang. Oke, langsung saja mempersingkat waktu kita akan membahas tentang pendudukan bangsa Jepang di Indonesia. Sebelum datang ke negara kita perlu tahu juga lebih dahulu tentang kondisi bangsa Jepang sebelum datang ke negara kita. Di Jepang itu terjadi modernisasi pada masa waktu itu masa Meiji. Makanya dinamakan restorasi Meiji atau perubahan. Jadi negara Jepang mengalami perubahan yang dulunya mereka negara tertutup menjadi negara yang terbuka atau terkenal dengan istilah politik isolasi. Pada masa Meiji mereka menjadi negara yang terbuka. Yang berikutnya, awal adanya restorasi perubahan negara Jepang, jadi negara Jepang dulunya itu sebenarnya negara yang kecil, negaranya tidak maju. Pada waktu dipimpin oleh Meiji, Kaisar Meiji, terjadilah sebuah restorasi perubahan, namanya restorasi Meiji. Perubahan itu apa, anak-anak? Jadi restorasi Meiji artinya bahwa orang-orang Jepang itu belajar militer ke luar negeri. Luar negeri yang dimaksud adalah negara barat, karena pada waktu negara barat menguasai menjajah sewilayah Asia Tenggara. Ada juga mereka belajar pendidikan, belajar ekonomi, sosial, dan hukum ke luar negeri. Dengan adanya restorasi Meiji ini, maka Jepang menjadi negara yang maju. Nah, karena menjadi negara yang maju, maka mereka berusaha ikut dalam Perang Dunia Kedua supaya bisa menguasai wilayah Asia Tenggara seperti yang dikuasai oleh orang-orang Barat, Portugis, oleh orang Belanda, Amerika. Makanya mereka ikut dalam Perang Dunia.
Perang yang pertama kali dilakukan oleh Jepang adalah Perang Sino. Nah, perang yang kedua adalah Perang Rusia-Jepang. Jadi Jepang berperang dengan negara Rusia. Juga Jepang berusaha menjajah Prancis. Yang terakhir, perang yang paling besar yang dilakukan oleh Jepang adalah perang di Asia Pasifik, di mana Jepang menyerang pusat kekuasaan milik sekutu yang ada di Hawaii. Jadi pasukan sekutu itu mempunyai pangkalan perang namanya Pearl Harbor, dan itu dihancurkan oleh bangsa Jepang, simbol kekuatan pasukan sekutu yang pada waktu itu menguasai wilayah Asia Tenggara. Nah, disinilah sebuah awal bangsa Jepang menguasai wilayah Asia Tenggara termasuk negara kita. Jadi setelah Pearl Harbor dikuasai, maka pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda yang menjajah di negara kita itu menyerah tanpa syarat terhadap Jepang. Sehingga muncullah sebuah perjanjian namanya Perjanjian Kalijati yang isinya berisi penyerahan seluruh wilayah kekuasaan Belanda, Hindia Belanda kepada Jepang. Nah, sejak tahun 1942 ini akhirnya penjajahan bangsa Belanda diserahkan kepada Jepang. Nah, inilah awal Jepang masuk ke negara kita. Bagaimana ketika Jepang masuk ke negara kita? Yang jelas anak-anak disambut dengan gembira. Makanya ada yel-yel atau istilahnya dalam pelajaran itu gerakan 3A. Ya. Apa itu anak-anak gerakan 3A itu anak-anak? Ya, di antaranya satu, Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang cahaya Asia. Nah, dengan demikian tersirat bahwa Jepang itu akan memberikan kemerdekaan pada kita. Makanya disebut dengan gembira oleh bangsa Indonesia. Tapi aslinya sebenarnya mau menjajah negara kita. Dan gerakan 3 adalah sebuah bukti untuk menarik simpati orang Indonesia. Nah, seperti apa yang saya terangkan di awal tadi, bagaimana sifat ataupun cara penjajahan bangsa Jepang di negara kita, atau apa yang dilakukan ketika menjajah negara kita. Yang pertama, anak-anak bidang politik. Jadi secara politik negara kita dibagi menjadi 3 wilayah militer. Jadi ketika bangsa Jepang jajah negara kita itu dibuat secara militer. Kalau dulu Belanda itu secara sipil, maka begitu Jepang masuk dibagi secara militer. Ada 3 wilayah militer yang dibagi oleh bangsa Jepang ketika menjajah di negara kita. Yang berikutnya, semua organisasi yang pada waktu itu dibuat oleh bangsa Belanda dirubah menjadi organisasi yang bersifat militer. Bersifat militer. Bagaimana ekonominya? Nah, secara ekonomi yang jelas kita dikuasai sumber daya alamnya, yaitu terutama tambang anak-anak, dikuras semuanya. Karena memang orang Jepang membutuhkan barang tambang. Bidang militer, semuanya itu organisasi berbentuk militer. Contohnya Peta, Gaigun, Senedan, Kaibodan, Barijan Fujinkai. Jadi semuanya berbau militer karena Jepang meyakini suatu saat orang Indonesia akan membantu dalam perang dunia berikutnya. Jadi itu anak-anak yang perlu Anda pahami tentang masuknya bangsa Jepang di negara kita, terus apa saja yang dilakukan oleh bangsa Jepang ketika menjajah negara kita, membagi wilayah secara politik tadi, juga ekonomi tadi, sumber daya alam kita dikuras, begitu juga organisasi bersifat militer. Oke, itu saja pertemuan pada hari ini. Silakan Anda membuka tugas di
Office 365, silakan Anda membuka. Di situ ada tugas yang harus Anda kerjakan dan terakhir dikumpulkan minggu depan. Demikian anak-anak kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan salam sehat dan tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan.